Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam semua, warahmatullahi ketemu wabarakatuh. lagi dengan saya Nova Nurwanto, dan pagi hari ini saya lagi bareng dengan salah seorang pengusaha di Kota Bandung yang brand produknya sudah cukup terkenal, Pak Eri ya. Beliau punya bisnis dunia persabunan. Ini kayaknya saya berhusnuzon karena dulu suka nyabun, Pak ya. Berbaik sangka dulu ya. Berbaik sangka ya, maksudnya suka nyabun itu suka kebersihan, ya kan. Pak Eri, belakangan saya banyak pertanyaan dan menemui teman-teman ya yang memulai usaha, salah satunya adalah dunia persabunan begitu ya. Dan kebanyakan di antara mereka berhenti di tengah jalan, tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Nah, ini mumpung ada master dunia persabunan, saya ngobrol dengan beliau supaya menjadi inspirasi, menjadi pelajaran buat teman-teman semua nih. Di video sebelumnya kita udah pernah ngobrol, Pak Eri ya. Kita sudah ngobrol tentang sejarah Big Clean, kita udah jalan-jalan juga ke pabriknya Pak Eri di video-video sebelumnya. Anda nanti boleh lihat atau nanti ada link yang dihubungkan ke video ini. Nah, khusus di video kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana membantu Anda, teman-teman semua yang ingin berbisnis sabun, supaya memiliki bisnis sabun yang bagus, produknya tahan jangka panjang dan tentu profitable ya. Kalau boleh tahu nih Pak Eri, kendala awal apa ya yang paling berat dihadapi ketika memulai bisnis sabun nih? Ini mungkin menjadi inspirasi juga teman-teman semua. Ya, kendala awal biasanya di kualitas produksi, Pak. Kualitas, artinya menciptakan ramuan ya. Betul, itu yang paling sulit karena apalagi kalau awam ya, istilahnya kita kan harus mencari bahan baku material yang berkualitas juga. Sumbernya dari mana gitu ya. Si sabun itu kan terdiri dari banyak formulasi, terdiri dari banyak bahan kimia gitu ya, bahan chemical yang, nah itu tentunya itu harus bahan kimia yang sudah teruji standarnya gitu ya. Karena di pasaran orang juga awam banyak. tuh nggak bisa milih juga bahan baku yang benar ya. Agak susah, Pak. Susah. Kalau awam itu agak susah, taunya dia beli di toko kimia, yang eceran, sedangkan toko kimia sendiri tidak tahu sumbernya dari mana, kan kita nggak tahu gitu ya. Suppliernya banyak, kualitasnya seperti apa, awam sekali lah, itu yang sulit. Kemudian setelah mendapatkan bahan-bahan kimia itu, racikannya itu yang kedua, formulasinya. Formulasi, mencampur-campurnya. Gitu karena namanya juga sifat kimia, karakter kimia itu kan bisa berubah, bisa berbeda. Goyang dikit bisa berubah kualitas. Kebanyakan air atau kurang ini, kurang itu akan mempengaruhi dari fisik kualitas sabun tersebut gitu, Pak. Nah, itu biasanya kendalanya sekitar itu aja sih, masalah menemukan formula produk yang bagus ya. Betul. Karena kebanyakan mereka juga tidak tahu bagaimana mengakses yang pertama bahan baku ya, berarti ya. Agak sulit, Pak. Bahan baku yang berkualitas, yang bagus. Yang kedua, menciptakan formula yang tepat. Betul, itu karena yang kalau susah. mereka standarnya bisnis kan pasti beda Pak Eri dengan standar yang mereka mau pakai sendiri di rumah kan. Beda banget, Pak. Nah, itu yang membuat mungkin akhirnya mereka tidak bisa bersaing gitu ya di pasaran ketika kualitas produknya tidak bagus. Iya. Itu yang kedua, HPP-nya mungkin nggak masuk ya. Nggak masuk. Kenapa HPP-nya nggak masuk? HPP nggak masuk karena dia beli bahan baku itu eceran, Pak. Oh iya, di toko pula. Di toko pula, tentunya kan harga eceran ya. Beli misalnya cuma 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, tentunya beda dengan beli dalam jumlah dreman gitu ya. Itu harganya lah ya. B2B itu jauh. Nah, biasanya setelah diformulasi, dibuat suatu produk sabun, itu biasanya HPP-nya udah tinggi gitu. Nggak bisa buat bisnis. Nggak bisa buat jualan gitu, Pak. Itu biasanya kendalanya. Jadi pertama mencari bahan baku, formula ya. Formula yang kedua. Kemudian menentukan HPP. Karena rata-rata orang belinya ngecer atau skalanya mungkin masih kecil ya. Jadi mahal ya. Nah, biasanya seandainya nih Pak Eri, mungkin ada orang yang ulet ya kan. Mereka mencoba ini itu sampai kemudian mereka bisa menemukan produk yang oke lah menurut mereka bisa dipakai di pasaran. Apa problem, the next problemnya setelah ada produk nih biasanya? Ya banyak juga yang begitu ya. Sekarang kan banyak cara untuk menemukan formulasi yang bagus. Di YouTube juga mungkin banyak ditemukan formulasinya. Wah ini gampang kok bikin sabun cuci piring, misalnya cuma campur ini oke jadi gitu ya. Nah kalau pas ketemu ya formulasi yang bagus. Oke, kalau sudah sampai situ itu udah bagus. Tahap berikutnya biasanya problem berikutnya itu masalah brand, merek, dan izin edar. Izin edar. Iya, itu kan kalau untuk
mendistribusikan produk, mengedarkan produk harus ada izin Pak ya. Betul. Harus legal gitu ya, legalitas biar usahanya jadi tenang lah gitu ya, nggak ada hambatan apa-apa, karena biasanya ada aja tuh yang namanya juga usaha gitu ya, tantangannya ada. Pernah aja ngalamin gitu. dulu nggak Pak? Sering Pak. Jadi waktu awal merintis belum ada izin, deg-degan banget berarti dong? Iya pasti Pak. Pasti. Jadi ya kita harus berhadapan dengan aparat atau apa gitu ya. Nah itu biasanya kendala berikutnya harus mengurus perizinan dari mulai ngurusnya gimana? Mudah nggak Pak? Selama ini memang ceritanya mudah, Pak. Ceritanya program di atasnya memang bagus, permudah, apalagi ini UKM gitu ya, usaha kecil harus dibantu, harus di ini. Tapi kenyataannya masih, Pak. Jadi harus ditempuh jalur online. Sudah online, offline juga tetap harus jalan gitu ya. Untuk orang yang baru merintis itu juga sebuah tantangan untuk bisa mendapatkan izin edar itu ya. Betul, dan izin edar itu prosesnya panjang. Dari mulai pendaftaran merek, kita harus punya merek itu ke Departemen Haki ya. Hukum dan HAM itu ya. Apa syaratnya Pak biasanya untuk bisa keluar? Hanya punya bendera. Misalnya CV atau PT. Pertama punya CV. Punya CV, itu CV juga ke notaris dia harus diurus. Kemudian atau PT ya. Baru didaftarkan merek ke Haki. Nah, tentunya harus punya merek misalnya itu kan apa? Untuk brand doang ya. Untuk brand doang. Nah, itu harus menunggu juga itu kan apakah sudah ada yang punya brand itu atau belum. Kalau belum punya itu nunggu waktu biasanya hampir 3 bulan bisa sampai 6 bulan dulu ya, nggak tahu sekarang, mudah-mudahan lebih cepat. Kalau sudah keluar itu prosesnya lebih panjang lagi. Baru diajuin gitu untuk izin edar gimana izin edar? Izin edar itu ke Kemenkes ya kan, ke Kemenkes itu prosesnya kita memang harus punya usaha dulu, produksi. Harus punya pabrik Pak. Oh ada pabrik. Harus punya pabrik dulu. Kalau skalanya di rumah Om industri begitu bisa juga ngurus Kemenkes? Apa ada ketentuan yang baku menjadi standar produksinya mereka Kemenkes? Kalau versi Kemenkes memang ada standar ya. Ada standar. Jadi bentuk pabriknya istilahnya harus ditentukan, luasnya berapa, kemudian harus ada ruang produksi, tentunya harus ada ruang penyimpanan. Itu jelas Pak, harus ada ruang laboratorium. Harus ada tenaga ahli sebagai quality control suatu produk. Nah itu kan kita harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit ya. Nah itu kalau saya lihat sih agak sulit ya kalau kita misalnya mau usaha merintis dari UKM gitu ya, usaha kecil merintis dari nol untuk mendapatkan legalitas tersebut. Sampai pada level punya izin edar itu perjalanannya nggak mudah. Perjalanannya panjang Pak, dan memang perlu waktu dan modal. Ya. Sampai ada pabrik, bisa gaji seorang ahli dan sebagainya. Nah, tentu kan perjalanan Biklin sudah cukup panjang sampai titik ini Pak Heri ya. Pabrik udah ada, ya market sudah terbentuk, izin dan sebagainya. Nah, pertanyaannya tuh dulu kenapa sampai memutuskan dan kemudian berani dan mampu menghadapi tantangan untuk menggarap bisnis sabun ini? Apa pertimbangan terbesarnya? Pertimbangan terbesarnya itu dari kesulitan-kesulitan yang tadi Pak. Produk yang sulit dibuat biasanya sedikit kompetitor biasanya. Biasanya ya. Sedangkan produk yang banyak, yang gampang di copy, gampang dibuat, itu pasti persaingannya luar biasa. Kalau saya membacanya seperti itu, yang pertama ya, kompetitornya kurang karena mungkin untuk produksi, untuk mendapatkan izin edar merek itu susah Pak. Sekarang itu ya. Nah, itu peluangnya yang pertama. Yang kedua memang segmennya luas sekali. Marketnya hampir semua manusia menggunakan sabun gitu ya. Dari rumahan sampai industri. Dari rumahan sampai industri. Nah, itu pasar kita, peluang kita gitu ya. Dari mulai kemasan kecil sampai kemasan yang besar gitu ya. Nah, itu peluang kalau ini buat sebenarnya sampai kapanpun selama ada manusia, sabun itu pasti diperlukan. Pasti diperlukan Pak. Oke, terakhir nih Pak Heri nih, ini mungkin teman-teman pengen kalau tadi kan di-explore tentang problemnya nih. Nah, seandainya ada kawan-kawan kita yang nonton nih, mereka ingin berbisnis sabun, tapi kalau tantangannya sepanjang dan seberat dan sebesar itu, cost yang harus mereka keluarkan, mungkin mereka nge-pair duluan nih. Ada nggak kira-kira solusi atau saran dari Pak Heri atau mungkin Biklin punya formula apa yang bisa menciptakan kemudahan nih buat teman-teman yang ingin berbisnis sabun? Ada nggak? Ya, ada ya. Jadi kita tahu kan kesulitan atau problem
industri sabun sampai memasarkan itu memang seperti itu, Pak. Jadi di Indonesia, di kita itu industri sabun itu pasti industri besar, Pak. Ya, betul. Jadi bahkan Kemenkes atau itunya masih menganggap bahwa industri sabun itu industri skala besar, Pak. Betul. Padahal tidak semua. Usaha kecil pun bisa sebenarnya, UKM juga bisa sebenarnya. Cuma masih seperti itu, masih sulit gitu. Harus besar dulu, modal besar, pabriknya besar, baru keluar izin gitu ya. Jadi kami menawarkan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kita mengeluarkan program istilahnya yuk berkolaborasi gitu ya. Kolaborasi ya. Semacam mitra apalah, semacam mitra usaha. Jadi teman-teman yang tertarik untuk bisnis sabun ini nggak perlu pusing dengan legalitas. Dengan izin, karena kita langsung menggunakan merek Biclean, berhak untuk memasarkan produk dengan merek Biclean, Pak. Dengan menggunakan konsentrat. Jadi mereka produksi sendiri bisa. Tapi bahan baku dari sini gampangnya gitu. Iya, bahan bakunya setengah jadi, Pak. Jadi, yang konsentrat jadi mereka memproduksinya tidak sulit ya, nggak dari tidak susah ya? Karena ada ini buku-buku manualnya seperti ini. Oh, ada ya? Semuanya ada di sini, Pak. Ya. Di sini manual nanti manual booknya udah ada gitu di sini. Cara mau bikin apa semuanya udah ada. Oke, saya sedikit kesimpulkan, Pak. Berarti mereka bisa bermitra untuk menjadi produsen sabun. Pertama itu. Ya, betul. Dengan dibantu suplai bahan baku setengah jadi, sehingga mereka mengolahnya tidak terlalu sulit. Itu pertama. Betul, ya. Sampai ke pengemasan juga. Sampai ke pengemasan juga. Sampai menggunakan brandnya Biclean dan izinnya Biclean. Ya, betul. Oh, itu enak sekali ya? Iya. Kalau boleh tahu, berapa paket usahanya, Pak, yang mereka bisa produksi pakai produk brand Biclean sampai pemasaran punya hak patennya Biclean? Ya. Itu dimulai dari belanja konsentratnya sih nggak besar sih, Pak ya. Kisaran 10 juta. 10 juta. Itu sudah bisa mendapatkan konsentrat dengan merek Biclean. Cuma di samping itu kan harus perlu peralatan segala macam. Peralatannya sederhana juga sih. Ya mungkin ya. Gimana? Kemasan juga. Kemasan juga di luar kemasan. Paling peralatannya kan mesin mixer, wadah atau drum ya. Kira-kira di luar konsentrat total berapa? Maksimal itu 15 juta sudah bisa usaha sih. Sudah konsentrat sama peralatan. 15 juta mereka bisa langsung jalan. Sudah bisa langsung jalan. Sudah dikontrol kualitas produknya. Kemudian brandnya dapat, izin edar nggak perlu takut lagi gitu ya. Tinggal fokus produksi dan memasarkan saja. Ini menarik nih teman-teman semua ya. Barangkali teman-teman mungkin selama ini pasti banyak Pak Heri ya, orang yang ingin belajar usaha karena mereka melihat potensi sabun ini kan luar biasa ya. Betul. Tapi problemnya adalah banyak orang pertama kualitas tidak bagus sehingga tidak bisa bersaing. Betul. Yang kedua, begitu produk bagus masuk ke pasaran mau gede takutnya kecium aparat. Iya kan, karena nggak sedikit yang kena untung 1 tahun hanya untuk bayar denda 1 kali ya. Oke, ini menarik teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen mau membangun usaha sabun, yang pertama pengen kualitas produknya sudah langsung paten, nggak perlu uji coba lagi ya, karena akan diberikan konsentrat setengah jadi yang tinggal dicampur air gitu kalau nggak salah ya. Yang kedua, sudah clear tentang perizinan sehingga mau gaspol usaha mau marketplace, mau apa silakan karena izin udah beres ya. Betul. Yang paling penting juga ada supervisi. Artinya Anda bisa konsultasi kepada tim ahlinya Biclean untuk produksi dan pemasaran produk dari sabun yang Anda produksi gitu Pak ya. Betul, Pak. Oke, ini menarik sekali teman-teman semua bahwa ada peluang bisnis baru yang mungkin bisa Anda jalankan di dunia persabunan yang selama ini menjadi tantangan adalah kualitas produk dan perizinan. Biclean membuka sistem kemitraan untuk Anda para produsen sabun yang ingin produksi. Ada juga nanti mungkin di segmen lain kita bicara kemitraan produk jadi ya, ada yang mereka jadi reseller, mereka jadi agen, ada ya. Ada. Nah, jadi kalau Anda produksi, Anda bisa kerjasama dengan Biclean hanya dengan total ya 15 juta, Anda sudah bisa memulai bisnis sabun dengan kualitas yang bagus, brand yang sudah terdaftar, dan izin edar yang sudah lengkap. Mungkin nanti dikasih linknya di bawah video ini. Siap. Buat teman-teman yang ingin langsung kolaborasi dengan Biclean, silakan klik hubungi nomor di bawah ini. Mungkin begitu aja Pak Heri. Siap. Mungkin kita akan ketemu di video-video berikutnya tentang bagaimana membedah potensi bisnis sabun di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.